warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua, perkenalkan saya Winnie Maifalinora dari Stikes Eza Sentika akan mempromosikan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama, apakah ibu-ibu bapak-bapak tahu apa itu gempa bumi? Tidak. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut terjadi dari dalam struktur bumi. Peristiwa yang pelepasan energi di gelombang seismik dan secara tiba-tiba diakibatkan atas adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi ini. Selanjutnya ada gempa bumi terbagi dari 3, yaitu gempa bumi tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Apakah ibu-ibu tahu apa itu gempa bumi vulkanik, tektonik, dan runtuhan? Ya. Nah, selanjutnya itu gempa bumi vulkanik, itu adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifan semakin tinggi, maka penyebab timbulnya gempa bumi semakin tinggi. Gempa bumi tersebut hanya terasa sekitar yang ada di berada gunung berapi. Ada yang masyarakat yang sekitar gunung berapi tersebut yang hanya merasakan gempa tersebut. Selanjutnya ada gempa tektonik, yaitu gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Selanjutnya ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan adalah gempa yang muncul akibat longsor dan merupakan gempa kecil, kekuatannya mungkin sangat kecil. Tidak sama dengan gempa vulkanik dan tektonik. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang gempa? Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Baik, apakah ada lagi ibu yang ingin bertanya atau bapak? Ya, ada. Kenapa wilayah Indonesia sangat rawan terjadinya gempa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Yaitu kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dilaksanakan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Semakin lama tekanan tersebut, maka kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan yang dimana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Apakah ibu sudah paham? Paham. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari ibu. Kenapa Indonesia sering terjadinya gempa bumi? Yaitu karena wilayah negara Republik Indonesia kita ini berada pada tumpukan 3 lempeng besar di dunia, yaitu Eurasia, Eropa, Asia dari arah utara, Indonesia, Australia dari selatan, dan lempeng Pasifik dari timur. Pergeseran ataupun timbulnya lempeng terjadi sewaktu-waktu, dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi tersebut. Maka dari itu kita yang tinggal di daerah rawan gempa bumi tersebut, kita harus siap siaga dalam memitigasi bencana gempa bumi tersebut. Ada mitigasi gempa bumi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi tersebut, baik melalui penggunungan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana gempa bumi tersebut. Mitigasi bencana gempa bumi merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Selanjutnya ada cara kita
cara kita terjadi sebelum terjadinya gempa bumi, kita harus tahu bangunan rumah tahan gempa atau RTG tidak harus mahal, namun rumah dengan konstruktur bagus dan kuat dapat terhindar dari roboh dari tergempa tersebut. Pastikan perbuatan ibu-ibu dan bapak-bapak semua terhindar dari roboh saat gempa terjadi. Pastikan kotak P3K ada di setiap rumah. Jangan lupa selalu sediakan uang cash untuk kebutuhan atas bencana gempa bumi yang akan terjadi. Selanjutnya ada mitigasi saat terjadinya gempa bumi. Saat terjadinya gempa bumi, kita jangan merasa takut, jangan berlarian keluar. Kita harus optimis bahwa kita akan selamat dari gempa bumi tersebut. Saat gempa bumi terjadi, misalkan posisi kita ada di dalam rumah, kita harus berlindung pada misalkan di bawah meja, kita cari perlindungan di bawah meja tersebut biar terhindar dari runtuhan bangunan. Pastikan tanah yang Anda pijat tidak mengalami erosi. Hindari jika tanah melunak saat gempa tersebut. Jika berada di kendaraan, segeralah menepi dan turun. Lihat juga pada poin keempat tersebut, yaitu jika kita di luar ruangan, hindari tiang listrik, pohon atau bangunan yang mudah roboh. Selanjutnya ada mitigasi setelah terjadinya gempa bumi, yaitu keluar dari dalam rumah. Setelah terjadinya gempa bumi, pastikan lihat keadaan di sekitar kita tersebut. Selanjutnya ada segera cari informasi pusat gempa untuk mendapatkan informasi di mana gempa tersebut di mana potensi gempa tersebut. Jika gempa tersebut mempunyai potensi tsunami, namun gempa susulan dan ada juga ada juga gempa susulan, hindari masih ada dan cukup besar kita melakukan bangun tenda untuk tidak tinggal di dalam rumah tersebut karena takut ada terjadinya gempa susulan. Kita harus menjaga psikologi anak biar anak tidak panik dan tidak takut saat terjadinya gempa. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang gempa bumi. Apakah ibu-ibu ada lagi yang ingin bertanya?